dan untuk mengatasi menaikkan bosau itu, tetapi itu tidak akan berfungsi. Itu sudah rusak. Jadi akhirnya tukang-tukang pun tidak akan datang. Kami sendiri usahakan mengganti ban untuk kesusahan. Memang sudah pernah mengalami beberapa permasalahan, tetapi tidak setiap kali kami berbuat tur selama 9 tahun ini, Tuhan tetap memberkati, membantu, kasih makanan, dan memimpin kami. Itu semuanya baik-baik. Jadi apa? Apakah pengaris aku adalah baik atau tidak? Apakah pengaris standar yang kalian mempercayai itu benar? Tidak benar. Tetapi kami membawa itu dan kami menganggap aku masih mempunyai dosa, aku masih kekurangan, aku masih kurang, aku masih bersalah. Kami kira begitu. Tapi saudara, pengaris yang standar yang kami punya sudah bersalah. Pengaris ini sudah bersalah. Kalau mengatur sesuatu dengan pengaris bersalah, pasti akan salah. Iya kan? Seperti gitu. Setelah orang memakan buah yang pengetahuan baik yang jahat, setelah itu orang mempunyai semua hikmat, itu sudah bersalah, sudah ditipu oleh iblis. Ini apa yang kita harus ingat. Hari ini saya mau berkata tentang bagian kemah suci sedikit, dan kita balik ke Bilangan 21 yang tadi kita baca. Yang buku yang ditulis oleh Pendeta Pak, ya buku tentang kemah suci, semoga Bapak-Bapak bisa membaca. Ini pasti akan dibantu kerohanian Bapak-Bapak. Pasti kami bisa menemukan dengan ini, pasti bisa menemukan hati Tuhan dan dengan baik-baik. Semoga nanti akan bisa baca. Kalau kita melihat tentang kemah suci, di kemah suci, di situ ada pembasuhan. Kalau kita membuka pintu kemah suci, pertama kita bisa ketemu mezbah. Di situ akan membakar korban dan membubuk darah di atas tandu-tandu mezbah, lalu bertuang di bawahnya. Dengan pelaksanaan itu akan mengampun dosa. Setelah membuka pintu, terlebih dahulu ketemu mezbah pembakaran untuk mengampun dosa. Setelah itu imam-imam di situ harus masuk ke tempat kudus. Walaupun mereka setelah menghapuskan dosanya, tetapi setelah itu masih ada kekurangan atau kotoran akan kena di dalam bajunya atau tangan kakinya. Oleh karena itu sudah ada pembasuhan di depannya. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah mengampun dosa kita 2000 tahun yang lalu. Setelah itu apa yang banyak ditanyain dari banyak orang-orang lain adalah, kalau begitu apakah kita berbuat dosa lagi? Bagaimana? Banyak orang masih khawatir tentang permasalahan ini. Saudara, dosa tidak akan dihapuskan oleh pertobatan. Dosa tidak akan dihapuskan oleh pengakuan, tetapi hanya oleh darah Yesus. Kapan Tuhan Yesus menumpah darahnya? Adalah 2000 tahun yang lalu. Apakah Tuhan Yesus akan menumpah darah dosa yang akan buat lagi? Tidak mungkin. Tuhan telah mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam hati kita, setelah kita berbuat dosa, menjadi perasaan dosa dan halangan di dalam hatiku. Oleh karena itu, masih ada sempat kita mempunyai hati yang tidak berani datang kepada Tuhan, ya kan? Jadi di dalam kemah suci Tuhan siapkan pembasuhan. Setelah imam sudah menghapuskan dosa, tetapi disuruhnya membasuh tangan dan kaki, dan di situ di dalam pembasuhan apa isinya? Apakah diisi air atau darah?
di dalam pembasuhan, di situ ada dituang airnya. Darah adalah yang menghapus dosa. Tuhan telah berkata kepada imam adalah setelah menghapus dosa di mesbah pembakaran, setelah menjadi kotor, mencuci kaki tangan di atas pembasuhan biar tidak akan dikena mati. Ini artinya kalau dosamu telah dihapuskan, tetapi di dalam hatimu masih belum puas, masih belum yakin, kalau kamu merasa akan kekurangan, kesalahan, pada waktu itu Anda datang ke pembasuhan di air. Air ini berarti apa di dalam Alkitab? Artinya firman Tuhan, kan? Dengan membaca firman Tuhan, dengan memahami tentang firman Tuhan, ya benar sekali Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa aku. Dengan ini membersihkan, menyegarkan hati kita. Apa yang kita harus, sebanyak orang berkata kita harus mengampun, dihapuskan dosa sekali lagi. Tetapi apa yang kita harus tahu adalah dosa tidak ada tertinggal untuk dihapuskan lagi. Dosanya telah dihapus pada mesbah pembakaran, tetapi datang kepada kemah suci, kita yakin kembali ia pada di mesbah pembakaran dengan kematian Yesus, dengan kayu salib. Tuhan telah menghapuskan dosaku satu kali untuk selama-lamanya. Dari tempat pembasuhan kita bisa bebaskan hati kita dari kekhawatiran. Bahan pembasuhan ini adalah apa? Cermin dari pelayan-pelayan perempuan di situ. Cermin ini adalah apa? Untuk mencerminkan diri, melihat sendiri, untuk membersihkan diri, kan? Ya, oleh karena aku orang laki-laki, aku tidak sering melihat apa yang cermin, tetapi biasanya perempuan-perempuan sering melihat cermin, kan? Ya, kalau sekitar laki-laki, kalau tidak kotor atau tidak aneh, enggak apa-apa, ya kan? Tetapi yang perempuan-perempuan sering melihat dan memperbaiki apa kosmetik, apa yang lain-lain. Tetapi Tuhan mengambil semua dan dengan itu membuat pembasuhan. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita memperbaiki sendiri. Kalau kita orang usahakan sendiri, tidak berbuat dosa atau yang lain-lain, Tuhan tidak sama sekali suka kita memperbaiki sendiri. Tetapi Tuhan harapkan kita melihat balik kepada pembasuhan, melihat balik kepada mesbah pembakaran, biar yakin benar sekali Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Kalau kita melihat pembasuhan di situ tidak ada standar ukuran. Kalau mesbah pembakaran ada 5 hasta, tinggi atau setengah, ada seperti gitu, ada yang ukurannya. Tetapi pembasuhan di situ tidak ada ukuran tertentu. Artinya apa? Kasih Tuhan kepada kita tidak ada terukur, tidak ada pembatasan. Jadi arti pembasuhan adalah Tuhan akan membantu kita, dan Tuhan akan berkata untuk kita, dan anugerah Tuhan kepada kita adalah tidak ada terbatasan, tidak ada terbatasan. Setelah kita dapat keselamatan Tuhan, tetapi masih bisa terjatuh ke dalam kesusahan, berdosa. Dan banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mereka sangat berputus asa karena tidak bisa hidup dengan beriman. Tetapi pada waktu itu bukan kita mendapat iman baru, bukan kita menerima hikmat baru, bukan kita menerima kekuatan baru, tetapi kita ingat kembali bahwa Tuhan Yesus telah menghapus semua dosa kita, membenarkan kita, menyempurnakan kita. Lalu kita menemukan sekali lagi dan menerima, dengan ini kita menerima kekuatan baru. Tadi kita membaca Ibrani 20a. Tadi kita membaca Bilangan 21. Ini sudah kita tahu semua, kan? Dan pada waktu orang-orang Israel
berjalan di padang gurun dan mereka sakit, susah, mereka menghalangi Musa dan Tuhan. Jadi Tuhan mengirim ular kepadanya. Mungkin ada banyak sekali ular tudung di situ. Sebanyak mungkin, kami masih belum bisa hitung, tetapi sebanyak mungkin ular tudung memagut orang dan racun terluas di dalam badannya mulai mati. Jadi mereka kata kepada Musa, Musa, kami berbuat salah, tolong mengeluarkan semua ular-ular ini daripada kami. Jadi mereka meminta keras kepada Musa. Jadi Musa pun mengasihi kepada orang-orangnya. Jadi Musa tidak suka orang-orang Israel mati. Jadi Musa pun berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, dan orang-orang ini mereka mau memperbarui hati, tolong mengeluarkan semua ular-ular di keluarnya. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak akan mengeluarkan ular tudung, tetapi suruh kepada Musa, buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Mari kita coba cari Bilangan 21 tadi. Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan hidup. Lalu Musa, ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini disuruh Tuhan. Yang seperti Musa, tembaga ini berartinya hukuman Tuhan. Dan menaruh ular tembaga di atas tiang adalah, ini sudah sama dengan memaku Yesus di atas kayu salib. Pada waktu orang-orang ini dipagut oleh ular, mereka tidak akan usahakan mengeluarkan ular ini, tetapi mereka harus ingat kembali Yesus yang mati di atas kayu salib. Hati-hati ayat 8 kata Bilangan 21 ayat 8 katanya, buatlah ular tudung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Dan ayat 9 pun juga bilang begitu. Dan Alkitab ini Tuhan akan menjelaskan bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan sederhana. Pada waktu kami merasa permasalahan dosa, takut karena dosa, tetapi apa yang kita harus melakukan? Kita harus memandang Yesus yang ada di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus telah dihukum karena dosa kita. Tuhan Yesus telah berdarah karena dosa kita. Kalau kita memandang Yesus yang terhukum di atas kayu salib, kita bisa yakin dan kita bisa ingat kembali, ya, dengan hukuman Yesus kita telah dibenarkan, dikuduskan. Pada waktu kita susah dan jatuh karena permasalahan dalam kehidupan rohani, apa kata firman Tuhan adalah memandang Yesus di atas kayu salib. Mari kita pandang, lihatlah Yesus yang ada di kayu salib. Jadi di Bilangan 21 katanya, siapa saja seseorang dipagut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pasti waktu itu ada yang masih banyak orang yang mati karena dipagut ular kan? Tetapi kenapa mereka mati? Tidak hanya dipagut oleh ular kan? Tetapi kenapa mereka mati adalah mereka tidak memandang ular tembaga di atas tiang. Memang mereka bisa berfikir, aku mati karena ular tudung dipagut olehnya sakit. Tetapi memang kalau mereka memandang kepada ular tembaga di atas tiang, pasti bisa hidup. Tetapi oleh karena tidak kepercayaan, oleh karena tidak melihat, jadi mereka tetap mati. Benar?
dalam kehidupan aku juga ada banyak permasalahan, banyak kesulitan. Tetapi setiap kali itu, kalau saya melihat Yesus, ya benar, Yesus tetap bersama dengan aku. Setiap kali aku bersalah, berbuat bersalah, ada yang kekurangan, kalau setiap datang kepada Yesus, meminta anugerah kepadanya, ya sungguh Tuhan selalu selalu memberi anugerah kepada kita, selalu membantu kami. Kalau kita ingat kembali Yesus, ya kan? Kalau kita mengingat Yesus, ya benar. Kalau di dalam hati kita, kalau permasalahan lebih besar daripada Yesus, kita terjatuh dalam permasalahan. Tetapi Tuhan Yesus adalah lebih besar daripada kesulitan. Kita masih tetap bisa mempunyai harapan kepadanya dan dia akan tetap membantu. Kalau contohnya, kalau ada seseorang mempunyai hutang 1 miliar, itu besar kan? Tetapi kalau tabungannya sudah mempunyai 1 triliun, kenapa dia harus khawatir? Tidak perlu lagi, iya kan? Tetapi seseorang mempunyai hutang 10 juta, tetapi tabungannya dia tidak sama sekali mempunyai uang. Kalau begitu, ya walaupun dibandingkan 10 juta, sedikit saja daripada 1 miliar hutang, tetapi dia harus berkhawatir jauh lebih besar daripada seorang mempunyai hutang 1 miliar. Ya kan? Seperti begitu, memang di dalam kehidupan kita pasti akan ada kesulitan. Tetapi setiap seseorang yang ingat kembali dan percaya apakah mereka sudah mempunyai Yesus di dalamnya, mereka tidak akan jatuh ke dalam kesulitan itu. Mereka tetap mempunyai harapan baru daripadanya. Kalau seseorang, walaupun Tuhan Yesus masih ada di dalam hatinya, tetapi Tuhan Yesus masih kecil dan sedikit daripada permasalahan yang seseorang mempunyai di dalamnya. Kalau begitu, Tuhan Yesus tidak bisa menguasai di dalamnya. Dia terus berkhawatir karena permasalahan itu. Ya kan? Jadi mereka di bilangan 21 ini juga apa? Mereka, kenapa seorang yang bilangan 21 ini akan meninggal? Apakah mereka hanya meninggal karena dipagut oleh ular tudung? Tidak. Tetapi kalau setiap orang walaupun dipagut, tetapi kalau mereka melihat ular tembaga di atas tiang pasti hidup. Kenapa mereka mati di saat itu adalah karena mereka tidak memandang itu ular tembaga di atas tiang saja. Seperti begitu, setiap kali kita merasa susah, tetapi kalau kita percaya Yesus, memandang Yesus di atas kayu salib, dan apa yang dia melakukan kepada kita, kalau kita ingat, kalau itu bisa menjadi besar di dalam hati kita, kita bisa menang dan bisa mengalahkan semua kesulitan di dalam hati kita. Memang kalau kita mempunyai kesulitan, kekurangan, tetapi janganlah kita mengeluarkan untuk situasi ini. Tetapi kalau kita ingat kembali kepada Yesus dan dia akan bekerja, dan kalau Tuhan Yesus di dalam hati kita menjadi lebih besar daripada kita, dan kalau kita mengingini kepadanya, pasti dia akan kerja dan memberi anugerah kepada kita. Mari kita selesai malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surgawi, kami terima kasih kepadamu Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini, kami bisa bersahabat dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap hidup di dalam hati kami. Dan dia adalah yang bisa menyelamatkan kita dari segala permasalahan. Tetapi iblis menipu kami biar tidak bisa memandang Yesus dan hanya melihat dirinya sendiri. Jadi menenggelamkan kami berada di dalam kesulitan saja. Tetapi Tuhan yang hidup di dalam surga, biar membantu kami mengingat kembali apa yang firman yang kami dengar malam hari ini. Pada waktu kami mempunyai kesulitan, membantu kami bisa ingat kembali Yesus, biar kami bisa bebaskan diri daripada permasalahan. Ucap syukur padamu telah memberikan waktu yang terindah. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak.